menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu sholat isya secara berjamaah dan dilanjut sholat tarawih secara berjamaah. Semoga ikhtiar ini mendapatkan ridha dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari demi hari, langkah demi langkah kita berikhtiar ingin mengikuti apa yang beliau ajarkan, dengan harapan rasa cinta kepada Rasulullah kita semakin tumbuh, dan dengan harapan dengan cinta itu kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini spesial, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Allah menginginkan kemudahan-kemudahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan syariat Islam ini. Tidak menginginkan kerumitan-kerumitan atau keberatan-keberatan atau kesusahan-kesusahan dalam menjalankan syariat Islam ini. Maka dari itu, salah satu sunnah di dalam berpuasa itu yang membuat kita menjadi ringan, yang membuat kita menjadi senang, diantaranya yaitu sunnah makan sahur. Makan sahur ini tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah agar kita dalam menjalankan ibadah puasa itu bisa enjoy, bisa nyaman, tidak terlalu keberatan karena menahan lapar dan haus. Padahal umat-umat sebelumnya itu tidak seperti ini. Tidak ada makan sahur setelah tidur. Sahurnya itu sebelum tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, "Man arada an yasuma falyatasakhkhar bi syai'in." Barang siapa ingin berpuasa, hendaklah dia bersahur, kata Rasulullah SAW. Jadi kita dianjurkan dalam kondisi misalnya ngantuk atau sudah terasa kenyang, disunahkan, dianjurkan kita tetap makan sahur. Bagi adik-adik yang masih belajar mungkin berat karena masih ngantuk. Akan tetapi kalau sudah terbiasa, insya Allah enak. Makan sahur itu enak. Ini pengalaman saya juga ketika masih belajar, masih kecil itu berat untuk diajak makan sahur. Akan tetapi kalau sudah terbiasa, enak juga. Tasahhuru fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Jadi selain Rasul kita menganjurkan agar makan sahur, di dalam makan sahur itu juga terdapat keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengenyangkan perut, membuat badan sehat, akan tetapi banyak nilai terkandung di dalamnya, yaitu keberkahan-keberkahan. Di lain hadis, faslu ma baina siyami wa siyami ahli kitab akhlatus sahar, rawahu Muslim. Perbedaan puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi perbedaan puasa kita umat Nabi Muhammad dengan ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, itu makan sahur. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwasanya memang ada perbedaan. Akan tetapi pada awal perintah puasa itu kita masih sama tata caranya. Bermula dari firman Allah, "A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bermula dari ini, maka awal perintah puasa itu ya sama dengan umat-umat sebelumnya, yaitu sahurnya itu sebelum tidur. Dan tidak ada tidak diperkenankan malam hari itu bercengkrama dengan suami atau istri. Akan tetapi setelah dianggap kok berat mungkin ya dari Allah Subhanahu, Allah menganggapnya umat Nabi Muhammad ini kok berat, atau memang diberi bonus kemudahan-kemudahan sebagaimana di ayat yang lainnya ya. Di sini dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri. Ya, dihalalkan ketika malam puasa kita bercengkrama dengan suami atau istri. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kita diperintahkan agar makan sahur sebelum terbit matahari. Ya, sebelumnya as-sahuru aklahu. As-sahuru akluhu barakatun. Fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'in. Fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusallu 'alal mutasahhirin. Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Di hadis pertegas kembali, yaitu sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Jadi kalau misalnya bapak-bapak masih kenyang, ya, mau makan lagi nggak kuat atau gimana, bisa cukup dengan minum air 1 tegukan, 2 tegukan, atau 3 tegukan. Kalau malas minum air, bisa juga kopi-kopi atau minum teh. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan apa yang kita minum atau yang kita makan. Keberkahan sahur. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kalau kita sahur, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Ya, tidak hanya 1-2 malaikat, para malaikat. Masya Allah, kita doakan para malaikat ketika kita makan sahur. Dan inilah keutamaan ya, fadilah makan sahur, yang mana sebetulnya ini adalah keringanan dari Allah. Akan tetapi kita juga mendapatkan pahala keberkahan yang sangat luar biasa. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini apa yang kami sampaikan ini memberikan motivasi bagi kita semuanya dalam rangka untuk menjalankan perintah Rasul kita Muhammad SAW, yaitu makan sahur, dalam rangka juga untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Bila itu kita tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.